teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua baik dan sehat selalu ya. Pada waktu yang lalu, saya telah membahas tentang kota Sodom dan Gomora, kota yang hancur dan dipercaya penuh dengan dosa. Kali ini saya akan membahas tentang kota Pompei, yang mana kota ini juga hancur lebur dan juga memiliki cerita yang sama, kota yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Dari beberapa artikel yang saya baca, saya akan bahas di sini sejarah berdirinya Pompei, kehancuran, dan penggalian puing-puing arkeologi sampai zaman sekarang. Mungkin teman-teman ada yang bingung, apakah cerita Pompei ini sama dengan Sodom dan Gomora? Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang berada di daerah Campania, Italia. Persis 23 km sebelah tenggara kota Napoli dan tenggara lereng gunung Vesuvius. Sejarah awal kota Pompei didirikan sekitar tahun 600 sebelum Masehi oleh orang-orang Oski atau Oscan, yaitu sebuah kelompok masyarakat di Italia Tengah. Saat itu, kota Pompei sudah digunakan sebagai pelabuhan yang aman oleh para pelaut Yunani dan Venesia. Pompei sempat ikut ambil peranan dalam peperangan yang dimulai oleh kota-kota Campania melawan Roma. Hingga pada tahun 80 sebelum Masehi, Pompei terpaksa menyerah, lalu menjadi sebuah koloni atau jajahan Roma. Kali ini, kota ini menjadi jalur penting bagi barang-barang yang datang lewat laut dan harus dikirim ke Roma atau Italia Selatan. Pada tahun 62 Masehi, sebuah gempa bumi hebat merusakkan Pompei bersama banyak kota lainnya di Campania. Kemudian, pada awal Agustus tahun 79 Masehi, mata air dan sumur-sumur mengering. Ada getaran-getaran gempa ringan terjadi pada 20 Agustus tahun 79 Masehi dan menjadi semakin sering pada 4 hari berikutnya. Tetapi tanda-tanda itu tidak disadari oleh orang-orang Pompei, dan pada sore harinya pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sebuah letusan gunung Vesuvius yang dahsyat terjadi. Ledakan itu mengubur dan menghancurkan Pompei serta daerah pemukiman lain di sekitarnya. Kebetulan tanggal itu juga bertepatan dengan hari peringatan Vulkanalia, perayaan dewa api kaum Romawi. Awan panas, bebatu-batuan, dan abu membara menghujani kedua kota besar di sana, Pompei dan Herculaneum. Lapisan debu tebal menutupi kota-kota sehingga kedua kota ini menjadi hilang dan terlupakan. Kemudian pada tahun 1599, kota hilang ini telah ditemukan kembali oleh seorang arsitek, Domenico Fontana, yang menggali sebuah jalan baru untuk Sungai Sarno atau Sarnus. Dan lebih dari 150 tahun kemudian, barulah sebuah upaya serius dilakukan untuk membebaskan kota ini dari timbunan tanah. Hingga pada tahun 1738, kota Herculaneum ditemukan kembali dan Pompei ditemukan pada tahun 1748. Kedua kota ini digali kembali
dari lapisan debu tebal dengan membebaskan semua bangunan dan lukisan dinding yang masih utuh. Kemudian temuan benda lain hasil penggalian itu dipindahkan ke museum di Napoli. Ketika letusan terjadi, kota Pompei mungkin memiliki penduduk sekitar 20.000 orang. Banyak fasilitas umum yang disediakan di kota Pompei pada waktu itu. Dari catatan sejarah kota Pompei, tempat ini adalah pusat keduniawian dan kemaksiatan, dipenuhi oleh perzinahan dan pelacuran. Banyak tradisi pesta dan pergelutan serta kekerasan, kegiatan seksual sesama jenis, semacam LGBT, sangat subur berkembang di kota ini. Pada saat penggalian tahun 1748, ditemukan berbagai pose erotis. Temuan ini membuat malu para sarjana dan cendekiawan era Victoria. Raja Francis I yang menghadiri pameran koleksi temuan dari Pompei pada 1819 menjadi marah ketika melihat koleksi yang dianggap mesum, dan ia pun segera memerintahkan barang-barang erotis ini untuk dipindahkan ke museum lain dan hanya bisa diakses oleh para ilmuwan. Para arkeolog juga menemukan falus atau sebuah objek berbentuk kelamin pria. Penggalian kota kuno Pompei selama ini mengungkap berbagai jejak kehidupan sebelum letusan gunung Vesuvius. Arkeologi menemukan jasad manusia, binatang, hingga harta benda penduduk kota itu. Pada tahun 1958, ukiran salib ditemukan pada beberapa tempat. Contohnya dalam rumah pembuat roti milik Pagois Pagaulus maupun rumah tempat membuat roti yang lain. Sisa-sisa tulang belulang kuda yang masih menggunakan perlengkapan juga ditemukan di sebuah villa sebelah utara dari luar tembok kota. Sejumlah arkeolog menemukan lukisan erotis yang menggambarkan sosok Putri Leda dan Angsa. Ini gambaran sebuah mitos Yunani yang mengilhami banyak para seniman selama berabad-abad. Pada bulan Agustus 2019, arkeolog menemukan barang-barang yang mereka yakini dulu milik seorang penyihir. Antara lain beberapa jimat, terus manik-manik kecil, dan cermin. Pada tahun 2019 itu juga sebuah kedai makanan siap saji di kota Pompei juga ditemukan. Meja kedai yang dikenal sebagai thermopolium itu berfungsi untuk menyajikan makanan hangat dan panas kepada penduduk setempat. Dipercaya makanan itu berupa roti bundar yang dipanggang dan atasnya diberi topping seperti model makanan pizza di zaman sekarang ini. Kemudian ditemukan juga sisa 2 jasad laki-laki. Kedua jasad ini ditemukan pada bulan November tahun 2020 dalam proyek penggalian sebuah villa besar di pinggiran kota kuno Pompei. Sejumlah arkeolog di Italia juga mengungkap sebuah kereta parade yang ditemukan di dekat kota Pompei. Kereta itu ditemukan di serambi 2 tingkat
yang dekat dengan kandang kuda, tempat penemuan jasad 3 ekor kuda pada tahun 2018 yang lalu. Para arkeolog telah mengidentifikasi jasad seorang anggota tim penyelamat. Jasad pria ini ditemukan keadaan tertelungkup di pasir di situs di wilayah utara kota Pompei. Ada sabuk emas dan perak penuh hiasan dan sebuah pedang bergagang gading menunjukkan bahwa dia bukanlah prajurit biasa. Ada penemuan terbaru. Ditemukan sebuah ruangan yang diduga sebagai sebuah kamar budak. Terdapat perabotan, makanan, tempat tidur, tembikar, dan lain-lain. Ada juga para peneliti berhasil mengungkap informasi genetika tentang sisa-sisa manusia dari Pompei, mulai dari penyakit dan kerangka yang ditemukan. Ada juga ditemukan 2 orang pada tahun 1933 di tempat Craftsman House. Studi genetika mengungkapkan bahwa kerangka si pria mengandung DNA dan bakteri penyebab tuberkulosis. Kemudian, para arkeolog juga menemukan fosil seekor kura-kura. Kura-kura itu berlindung di bawah bangunan yang sudah hancur ketika gunung berapi itu meletus. Kura-kura berukuran sekitar 14 cm itu membuat sarang di bawah sebuah toko yang hancur karena gempa. Para ahli mengatakan bahwa hewan kura-kura ini ditemukan dengan telurnya, menunjukkan bahwa dia mati ketika itu mencoba mencari tempat untuk berlindung demi keturunannya. Nah, teman-teman, selama bertahun-tahun banyak barang telah diambil oleh turis yang datang dan melihat ke Pompei. Barang-barang itu akhirnya ada yang dikembalikan bertahun-tahun kemudian. Atas pertimbangan hati nurani, ada pula yang percaya benda yang mereka ambil malah membawa kesialan atau kutukan. Terdengar nggak masuk akal, tapi nyatanya ada banyak turis yang mengembalikan artefak mengaku hidup mereka tidak baik setelah membawa pulang barang-barang dari Pompei ini. Biasanya mereka mengembalikan barang ini disertai dengan surat permintaan maaf. Tak heran Pompei sampai memiliki sebuah pameran khusus barang-barang yang dikembalikan oleh para turis itu beserta dengan surat rasa penyesalan yang mereka kirim. Salah satunya, contoh, seseorang bernama Nicole dari Kanada. Dia mengaku telah mengambil ubin mosaik, potongan marmer, dan bagian pegangan dari pot tembikar pada tahun sekitar 2005. Ketika dia mengunjungi Pompei, saat itu dia usia 21 tahun. Saat itu, Nicole hanya berniat ingin memiliki kenangan unik yang tidak dimiliki siapapun. Seperti dikutip dari EFL Science pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Jadi infonya baru aja ini guys. Dia membawa artefak itu pulang ke rumahnya di Kanada. Dan menurutnya, sejak saat itu kesialan demi kutukan mulai terjadi.
Dia menulis, "Saya mengambil sepotong sejarah yang memiliki banyak energi negatif di dalamnya. Di tempat itu, orang-orang meninggal dengan cara yang mengerikan, dan saya telah mengambil potongan-potongan yang berkaitan dengan tanah kehancuran." Tulisnya dalam surat yang dikirimkan bersama dengan artefak. Sejak saat itu, nasib buruk selalu mendatangi saya dan keluarga. Saya sekarang berusia 38 tahun. Sudah menderita kanker payudara dan 2 kali terakhir ini melakukan masektomi. Saya dan keluarga juga memiliki masalah keuangan. Kami adalah orang baik dan saya tidak ingin menularkan kutukan ini kepada keluarga saya atau anak-anak saya. Dia berkata dalam suratnya. Dalam surat itu, Nicole berjanji bahwa suatu hari dia akan balik kembali ke Italia untuk meminta maaf secara pribadi. Tetapi dia lebih dulu mengirimkan barang-barang yang telah dia ambil waktu lalu dengan harapan akan menghilangkan kutukan yang telah menimpa keluarganya selama ini. Artefak dari Nicole bukanlah satu-satunya paket barang curian yang dikembalikan ke Pompei. Dalam beberapa pekan terakhir ini ada juga paket lainnya yang datang. Salah satunya bernama Alastair dan Kimberly. Paket mereka berisi batu dan juga disertai surat penyesalan. Isinya seperti ini. Saya mengembalikan batu-batu yang saya dan istri saya ambil saat mengunjungi Pompei dan Gunung Vesuvius pada tahun 2005 kemarin. Kami membawa mereka tanpa memikirkan rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh jiwa-jiwa yang malang ini. Saat terjadi letusan Gunung Vesuvius dan kematian mengerikan yang mereka alami, kami benar-benar minta maaf dan mohon ampun. Kami berdua berbuat sudah tidak pantas. Semoga jiwa mereka beristirahat dalam damai, kata mereka. Saat ini, proses evakuasi situs Pompei masih terus berlanjut. Sepanjang sejarah dunia arkeologi, Pompei ini menjadi satu-satunya situs paling utuh yang tidak pernah direkonstruksi lagi. Pompei kini telah menjadi salah satu destinasi wisata populer di Italia. Sejak dibuka untuk umum, untuk wisatawan, Pompei tak pernah sepi dari kunjungan. Bahkan Pompei saat ini termasuk dalam salah satu warisan dunia UNESCO. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan tentang Pompei. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam pembahasan kali ini. Saya Andreas Pedi mengucapkan banyak terima kasih sudah mampir di channel saya ini. Sampai ketemu lagi.